sebelum dimulai, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rifa Estinintias dengan NPM 4118-2109-240052. Perkenalkan, nama saya Salwa Kesya Amanda dari Paralel 2 dengan NPM 4118-2109-240058. Perkenalkan, nama saya Farah Nur Ajijah dengan NPM 4118-210-92-485. Kami dari kelompok 9. Tujuan kami membuat video ini untuk memenuhi syarat, yaitu ujian akhir semester pendidikan agama Islam. Oke, langsung saja kita mulai. Di sini ada ayat iza arota ayakuna laka iza layafnasi falatas ta'iruna biizi yufnani, yang artinya jika engkau ingin mendapatkan kemuliaan yang tidak punah atau rusak, maka jangan membanggakan atau mencari kemuliaan yang mudah rusak. Pada dasarnya manusia memiliki tabiat ingin hidup bahagia, dan manusia itu selalu mencari kebahagiaan dan mencari kemuliaan dan tidak ingin celaka dalam hidupnya. Tapi sayangnya semua orang menganggap bahwa kebahagiaan itu datangnya pada dunia, dan banyak orang yang berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia. Tapi ternyata Allah tidak menciptakan dunia ini untuk kebahagiaan manusia, kecuali hanya bersifat fata morgana atau fana. Maka dalam beberapa kasus tidak banyak orang yang kaya dalam harta. Semakin kaya justru semakin sulit hidupnya, maka semakin lapar hatinya. Ia menikmati rezeki yang ada, justru malah membuat ia semakin tamak atau serakah dengan rezeki yang belum ada. Karena sesungguhnya nikmat dunia itu datangnya bukan dari nikmat yang ada, tetapi dari rasa syukur yang ada. Selanjutnya soal nomor 2, yaitu man abadahu li syai'in barjuhu minhu awliyad fa'a bi ta'atihi urundal uqubati anhu fama qama bi haqqi awsafihi. Artinya, siapa saja yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sebuah harapan atau penolakan atas sebuah siksa melalui ibadahnya, maka ia belum menunaikan kewajiban sifat-sifatnya. Maksud dari Al-Hikam ini adalah Allah telah menurunkan wahyu kepada Nabi Daud alaihissalam. Sesungguhnya orang yang aku kasih kepadanya, ia adalah orang yang beribadah tanpa upah atau pemberian, tetapi semata-mata karena aku berhak disembah. Maksudnya itu, kita sebagai manusia, benar, boleh kita tuh sebagai manusia berlomba-lomba untuk mendapatkan pahala dan menghindari dosa. Tapi tujuan pertama kita itu bukan karena itu. Jadi kita itu beribadah itu benar-benar ikhlas dari hati, dari lahir dan batin. Jadi ibadah kita itu nggak boleh sampai kayak mikirnya kita tuh harus mendapatkan imbalan ini gitu. Contoh misalnya kita berdoa pengen nilai terbaik, tapi niat kita itu tuh cuman fokus ke diri kita sendiri gitu. Allah tuh kayak seakan-akan nggak dipentingin gitu ya, kayak gitu. Nah, semisal nih di sini juga ada dalam kitab Zabur, dan siapakah yang lebih kejam dari orang yang menyembahku karena surga atau neraka? Andaikan aku tidak membuat surga dan neraka, apakah aku tidak berhak untuk disembah? Jadi dari situ aja kita udah tahu ya, kalau kita itu seharusnya beribadah itu benar-benar kayak meyakini Allah itu tuh benar-benar layak untuk disembah gitu. Kita benar-benar yakin gitu, ikhlas dari hati. Ya benar, kalau misalkan kita minta sesuatu itu harus sama Allah, cuman niatnya kita itu jangan fokus ke diri kita aja. Jadi kita juga melakukannya dengan ikhlas di depan Allah gitu. Karena Allah itu sudah memberikan kita yaitu kehidupan, nafas, panca indera, kesehatan dan lain-lain. Itu tuh
kita udah diberikan semua itu sama Allah. Jadi kita kalau misalkan berdoa sama Allah, jadi jangan mementingkan kayak kita aja gitu, pokoknya aku harus ini gitu, jangan kayak gitu, kayak aku harus kayak gini. Kita juga harus ikhlas gitu berdoa sama Allah, ikhlas kayak ya pokoknya ikhlas lahir dan batin gitu. Dan di sini Abu Hazim juga berkata, saya malu menyembah Allah karena pahala, seperti buruh yang busuk jika tidak dibayar tidak bekerja, atau menyembah karena takut siksa, seperti budak yang curang jika tidak takut siksa tidak bekerja. Tetapi saya menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala karena saya mencintainya. Jadi kita itu juga harus apa yang tadi ada di situ, kita tuh harus menyembah Allah itu dengan kita menunjukkan rasa cinta kita kepada Allah gitu. Jadi kita juga berdoa juga jangan mengharapkan imbalan apa-apa. Jadi kita berdoa karena kita yakin kalau misalkan rasa cinta kita kepada Allah gitu benar-benar kuat gitu, benar-benar ada. Jadi kesimpulannya, perbaiki ibadah kita juga, usahakan, karena supaya kita tuh beribadah bisa bernilai di mata Allah gitu. Jadi pokoknya usaha sekeras mungkin untuk memperbaiki ibadah kita, biar kita juga tidak salah kaprah gitu. Kayak pengennya imbalan, pokoknya imbalan gitu. Ibadah juga karena Allah, yakin kalau misalkan kita tuh benar-benar cinta banget sama Allah gitu. Di sini saya akan menjelaskan tentang dua nikmat yang diberikan oleh Allah kepada makhluk hidup. Yang pertama, nikmat ciptaan. Manusia itu asalnya tidak ada, tetapi setelah Adam dan Hawa turun ke bumi, manusia itu diturunkannya. Jadi, nikmat yang pertama diciptakannya yaitu nikmat ciptaan Allah, yang artinya mewujudkannya atau menjadikannya manusia turun ke bumi untuk hidup, untuk mentaati semua perintahnya dan melarang larangannya. Dan bumi serta isinya untuk tempat tinggal manusia, serta manusia itu bisa menikmati keindahan pada malam hari melihat bintang-bintang, dan di saat hujan turun menghasilkan berbagai macam buah-buahan untuk dinikmati oleh manusia. Dan yang kedua, nikmat kelanjutan. Nikmat kelanjutan adalah nikmat kelanjutan hidup. Jadi bisa dikatakan nikmat yang diberikan oleh Allah untuk kebutuhan hidupnya, seperti air untuk minum, untuk mandi. Nah, tidak hanya untuk manusia saja, hewan pun bisa dan tumbuhan pun bisa agar tidak kekeringan. Baik, cukup sekian video kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.